Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, Yesusku baik. Adik-adik, saat ini kita akan memasuki ibadah online sekarang Minggu. Kita akan mengangkat sebuah pujian, kita persiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Bapa. Mari kita nyanyi lagu Bapakku datang padamu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami dalam keseharian kami Tuhan. Pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah online Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kekuatan, dan kemampuan kami dalam memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setelah ibadah online ini kami dapat memperoleh sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan menyaksikan ayat hafalan dari perwakilan kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini dia. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Terima kasih. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Shalom, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Nah adik-adik, minggu ini Kakak Tika yang akan membawakan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah online. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami supaya kami
bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tema minggu ini adalah nyanyian Maria. Nyanyian Maria ini diambil dari Nats Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Adik-adik udah siapin Alkitabnya kan? Nah, kita buka Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kita baca bareng-bareng ya. Dari judulnya, Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang mencongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih baca natsnya. Jadi, kakak mau nanya, siapa tokoh yang ada di nats ini? Ada yang tahu? Ya, adik-adik, namanya Maria. Nah, jadi Maria ini adik-adik adalah seorang perempuan yang dipilih Allah untuk melakukan perbuatan besar. Nah, sebelumnya adik-adik, kakak mau menjelaskan dulu. Nyanyian pujian Maria ini memiliki istilah dalam bahasa Latin, yaitu Magnificat. Artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, ceritanya itu pada suatu saat malaikat Tuhan datang kepada Maria. Malaikat Tuhan ini bernama Gabriel. Jadi Gabriel ini datang ke Maria untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Pesan yang dari Tuhan itu yaitu adalah kalau Maria akan melahirkan seorang juru selamat dunia. Jadi adik-adik pasti udah tahu semua kalau juru selamat dunia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Maria yang di sini itu adalah Maria ibunya Yesus, adik-adik. Nah, terus ketika Maria mendengarkan pesan dari Gabriel, saat itu Maria sangat bersukacita, adik-adik, sehingga muncullah nyanyian pujian Maria ini yang tadi kita baca di Nats. Adik-adik, kita mau melihat apa sih pesan-pesan yang sangat baik di Nats yang tadi. Nah, jadi yang pertama itu ayat 49. Kita mau lihat, kita baca lagi ya. Ayat 49 itu, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jadi yang Maha Kuasa di sini adalah Tuhan, adik-adik. Jadi dibilang kalau Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan besar, adik-adik. Nah, perbuatan besarnya itu contohnya seperti di Nats ini, Maria yang dipilih Tuhan untuk melakukan perbuatan besar, yaitu untuk melahirkan seorang juru selamat. Nah, adik-adik, hidup kita juga bisa dipakai sama Tuhan untuk melakukan perbuatan besar seperti Maria. Nah, yang kedua yaitu ayat 53, kita baca ya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Nah, kita garis bawahi yang ia melimpahkan segala yang baik. Nah, ia di sini adalah Tuhan, adik-adik. Nah, Tuhan itu melimpahkan segala hal yang baik, seperti yang dilakukan Tuhan kepada Maria. Jadi, Tuhan memilih Maria untuk melahirkan seorang juru selamat itu adalah sesuatu hal yang baik. Nah, ketika Tuhan memilih kita juga dalam kehidupan ini, Tuhan juga melakukan segala hal yang baik, adik-adik. Ketika kita diberi kesehatan, ketika kita diberi kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, ketika kita diberikan makanan ataupun rezeki yang banyak oleh orang tua, nah Tuhan itu yang melimpahkan segala sesuatunya, adik-adik.
Nah, yang ketiga adalah ia menolong. Nah, adik-adik kita baca di ayat 54. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Nah, kita garis bawahi yang ia menolong. Yang menolong itu adalah Tuhan menolong kita adik-adik. Setiap hal yang kita lakukan, apapun kesusahannya, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, jadi ada tiga hal yang penting yang harus kita ingat tentang Tuhan atas kebaikannya kepada manusia. Yang pertama, kalau perbuatan Tuhan itu besar. Yang kedua, Ia melimpahkan yang baik. Yang ketiga, Ia menolong. Jadi adik-adik, dengan 3 hal tersebut yang kita alami dalam kehidupan kita, seperti Maria juga, nah kita harus memuji Tuhan seperti yang Maria lakukan di Nats tadi, yaitu nyanyian Maria. Jadi kita juga harus memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan itu selalu melakukan perbuatan besar, Tuhan selalu melimpahkan hal baik, dan Tuhan akan selalu menolong kita seperti di ayat-ayat yang tadi. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bisa berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan membantu kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus merasa senang untuk setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita siapkan yang terbaik. Nanti persembahannya kita titipkan di orang tua kalian masing-masing, supaya nanti di hari Minggu akan dikumpulkan di gereja. Bahagia
minggu depan kita akan semangat merayakan Natal. Adik-adik, berhubung acara ibadah online ini akan selesai, marilah kita berdoa penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah menyelesaikan ibadah online Tuhan. Tuhan, seperti yang telah Kakak Tika sampaikan Tuhan, kami belajar bahwa dengan bernyanyi kami dapat mengungkapkan pujian dan syukur seperti yang Maria Ibu Yesus lakukan ya Tuhan. Tuhan, minggu depan berkatilah rencana kami, karena kami akan merayakan ibadah perayaan atas kelahiran-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran atas acara yang akan dilaksanakan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan kiranya kami akan memperoleh sukacita atas kelahiran Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan berikanlah kami kesehatan supaya kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari selama masa pandemi ini ya Tuhan. Dan Tuhan, ampunilah segala kesalahan yang telah kami perbuat supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Untuk adik-adik semua, marilah kita mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, gak terasa di minggu depan kita bakal merayakan Natal. Natalnya dengan konsep yang berbeda, yaitu Natal online. Tetapi kita walaupun online, kita harus tetap bersukacita untuk merayakan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa aja yang disiapkan untuk minggu depan nanti? Yang pertama, kalian persiapkan Alkitab, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, makanya kita bakal perlu Alkitab. Yang kedua, kita persiapkan lilin, karena bakal ada acara yang paling kita senangi, yaitu acara candlelight adik-adik. Yang ketiga, kalian juga persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan adik-adik. Yang keempat, kalian berpakaian rapi. Pakailah pakaian yang terbaik untuk datang kepada Tuhan adik-adik. Dan juga sepanjang video, kalian jangan di skip videonya, karena bakal ada tugas yang menarik yang bakal dikasih sama kakak guru sekolah minggunya. Dan bakal ada hadiah buat mereka yang mengerjakan tugas adik-adik. Poin yang terakhir, untuk adik-adik yang ikut beribadah Natal online, nanti kalian fotokan kegiatan kalian Natalan dan dikirim ke kakak guru sekolah minggunya. Bakal ada hadiah loh. Oke, kita semangat ya adik-adik. Kita persiapkan dengan penuh sukacita untuk Natalan nanti.